Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Ini kita masuk sesi baru luar biasa, take over mood, saudara. Artinya ada panggilan dari Tuhan supaya kita mulai take over. Take over itu artinya mengambil alih gaya hidup, mode untuk mengambil alih, saudara. Hidup kita mengambil alih sesuatu yang berharga, yang disiapkan oleh Tuhan. Bukan hidup kita diambil alih orang lain, hilang itu tidak. Tapi ada satu yang luar biasa, sejak saat ini kita mengambil alih, saudara, take over. Khususnya sesi pertama, saudara, babak baru dimulai. Saat kita mulai, saudara, bangkit take over, maka kita mulai babak baru dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan kan bawa kita pindah dari babak lama, saudara, menuju babak yang baru. Ada sesuatu yang baru, level yang baru, saudara. Oh, pelayanan, ya kasih karunia yang baru yang dinyatakan luar biasa. Saya bacakan Ulangan 1 ayat 6. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, saudara. Ini gunung Horeb. Tuhan berfirman, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Saat itu Tuhan berkata, sudah cukup lama, atau bahkan terlalu lama engkau tinggal di gunung ini. Artinya jangan tinggal di gunung ini terus. Kau mapan di gunung ini terus, maka engkau tidak akan mencapai rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Saat itu bangsa Israel sedang dituntun oleh Tuhan melalui Musa keluar dari perbudakan Mesir, saudara. Mereka menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dalam perjalanan mereka melalui padang gurun, mengalami tantangan dan mujizat macam-macam. Satu hari sampailah mereka di Gunung Heret atau Gunung Sinai. Di situ juga pergumulan, tapi mereka dapat hukum Taurat, ya saudara, dan dapat firman. Setelah itu mereka tinggal di situ sekian lama. Satu hari Tuhan berkata, sudah terlalu lama. Jangan nyaman di sini terus. Jangan berhenti di sini terus, karena ada rencana Tuhan. Itu bukan tempat rencana Tuhan, itu adalah tengah jalan saja. Oh, ngalami perjumpaan Tuhan di Gunung Horeb, itu bukan tujuan, itu sarana. Rencana Tuhan, dapatkan yang janjikan Tuhan, tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jangan berhenti di situ terus, saudara. Ini bicara juga untuk kita. Saya percaya Tuhan sedang berikan perkataan rema ilahi, saudara. Mungkin ada di antara yang mapan di satu tempat terus. Sudah sekian lama hidupmu monoton, ya itu terus, saudara. Sekian lama keadaanmu yang itu terus. Ada yang mungkin mengalami goncangan masalah, mengalami kegagalan, kejatuhan. Mapan dengan kejatuhannya, ya sudah jatuh, ya sudah di situ terus, nggak bangkit-bangkit, saudara. Sudah ya mengalami banyak hal, saudara, ya. Oh, jatuh dalam dosa, ya terus di situ malah hidup dalam lumpur dosa, saudara. Ngalami diperlakukan tidak adil sampai sakit hati, pahit hati. Selama ini terus saja hidup dalam kepahitan, hidup dalam ya kecewa. Jangan mapan dengan keadaanmu, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan mapan dengan keadaan yang sekarang. Ada janji Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa yang harus kau capai. Jangan berhenti di situ. Kalau engkau sudah mapan di situ, seperti engkau dibius, saudara, sudah tidak berbuat apa-apa, sudah nggak ada langkah lagi, maka engkau tidak akan mencapai sesuatu yang berharga, yang direncanakan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Sekali lagi, sudah terlalu lama, jangan terus diam saja, saudara. Ada satu action lagi, dan Tuhan akan berkarya, dan Tuhan akan menyertai saudara, dan Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Ya banyak, ada orang mapan dalam kegagalan, mapan dalam kekurangan, mapan dalam penderitaan. Ya memang hidupku seperti ini. Jangan, hari ini Tuhan berkata, sudah terlalu lama engkau menderita, sudah terlalu lama engkau gagal, sudah terlalu lama engkau tidak berhasil apapun. Ini waktunya. Jangan lagi terus ada di keadaan zona yang tidak baik, saudara. Ini waktunya bergerak, saudara. Lalu juga mungkin ada beda, sudah mengalami kesuksesan, tapi sudah merasa cukup. Sudahlah, sudah sukses, untuk apa lagi? Sudah merasa pernah ditolong Tuhan, sukses di satu level, lalu merasa cukup, sudah nggak berjuang lagi. Dengar,
rencana Tuhan jauh lebih daripada yang sudah saudara dapatkan. Tuhan berkata, selama hidup engkau terus berbuah, selama masih hidup masih berkarya, engkau baru menjalani sebagian dari rencana dari Tuhan. Masih ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar di dalam kehidupanmu. Selama hidup, selamanya saudara akan berbuah. Selama masih hidup, saudara akan dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi, saudara. Jadi sekali lagi jangan berhenti, saudara. Ambil langkah. Jangan nyamankan keadaan saudara. Saudara harus terus lanjutkan lagi. Ada panggilan yang luar biasa. Saudara, kalau ya sebagai pelajar, terus ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan berkarya, Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Sebagai jemaat, jangan mapan sekedar jadi jemaat saja. Ada langkah yang saudara ambil. Ada saudara perlu bangkit, mulai melayani, mulai dipakai oleh Tuhan. Saudara yang sudah dipakai Tuhan, saudara mungkin gagal, bangkit lagi. Saudara mungkin berhasil, tapi jangan berhenti, bangkit lagi, maju lagi, saudara. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara akan lihat kasih karunia Tuhan dinyatakan. Amin. Jangan terlalu lama. Sudah terlalu lama. Saatnya saudara ya terus ya mulai tinggalkan tempat itu, masuk level yang baru, masuk level yang lebih tinggi, masuk dalam karya Tuhan yang berikutnya, masuk untuk mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Jangan puas dengan keadaan, jangan mapan dengan keadaan. Kalau saudara mapan, saudara tidak bisa lagi mengalami terobosan-terobosan. Waktunya Tuhan sadarkan. Saya tidak tahu keadaan saudara masing-masing, tapi saya percaya firman ini adalah ya perkataan nubuatan profetik untuk setiap saudara. Rema, sudah terlalu lama dalam keadaan ini. Saudara harus masuk level yang baru lagi untuk dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Baru lagi sebagai pengusaha, jangan puas dengan keadaan saudara saja. Saudara, ada rencana Tuhan jauh lebih besar. Sebagai karyawan, sebagai pelajar, ya sebagai pelayan Tuhan, apapun sekali lagi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya pernah ngalami, saudara gereja kita pernah ngalami. Dulu saya dipanggil oleh Tuhan, dari pertama hanya 7 orang. Tapi terus saudara dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Saudara terus banyak jiwa, 1000 jiwa akhirnya diselamatkan, 25.000 jiwa akhirnya diselamatkan, 10.000 jiwa akhirnya diselamatkan, 20.000 jiwa akhirnya diselamatkan. Setelah 20.000 saya merasa cukup, saudara. Masih ada pelayanan, ya stasiun radio, televisi, masih ada sekolah, SKPNK, STT, cukup. Tapi begitu saya merasa cukup, mau mapan saja, segera maka gereja kita stagnasi. Gak ada lagi breakthrough, gak ada lagi terobosan. Karena begitu kita mapan, maka seperti di bios tadi, sudah tidak lagi bergerak, sudah tidak lagi berjuang, sudah lagi semuanya jadi macet, semua jadi berhenti, saudara. Sekian lama kita mengalami stagnasi karena merasa cukup. Sampai di sini saja merasa sudah cukup, jangan sampai itu. Sekian lama, ya akhirnya Tuhan kirim Suset Eting dalam datang ke Solo, saudara. Dia sempat cari saya, Pak Jo Budita. Kita ketemu di Novotel, bincang-bincang. Intinya satu pesan saja dari Tuhan untuk kita. Dia berkata, Tuhan nggak mau kamu merasa cukup. Tuhan ingin bawa kamu masuk ya season yang baru, level yang lebih tinggi. Bangkit lagi, berjuang lagi. Selama masih hidup, Tuhan masih ingin pakai saudara lebih dan lebih lagi. Dan singkat cerita, akhirnya menyadarkan kita, saya mulai datang lagi pada Tuhan. Yang dulunya merasa cukup 20, saya mulai tanya lagi visi yang baru dari Tuhan. Berapa Tuhan yang harus diperjuangkan, berapa yang harus terus doakan sungguh-sungguh. Saya pikir 50.000 saudara, tapi ternyata Tuhan berikan visi berapa saudara? 1 juta jiwa diselamatkan. Artinya Tuhan ingin berkata, nggak ada habis-habisnya, nggak ada batasnya. Rencana Tuhan itu luar biasa besarnya.
Tergantung kita menanggapinya seperti itu. 1 juta saat itu dipikir, wah seperti tertawa saja saya mendengar. Semua juga tanya, ini sungguhan atau bergurau Pak Baca? Ini kota Solo aja penduduknya nggak ada 1 juta kok. 1 juta dari mana? Kalau sampai dapat 1 juta, gedung gerejanya seperti apa? Kita nggak pernah terpikir, kita nggak pernah terbayangkan, betul nggak? Tapi Tuhan baik, Tuhan bangkitkan. Tetap Tuhan teguhkan. Akhirnya Tuhan bawa kita ke Nigeria. Ditunjukkan oleh Tuhan. Ada gereja yang dipakai oleh Tuhan melampaui batas pikiran kita. Sampai jemaahnya sekitar 15-16 juta. Saudara, bukan 1 juta. Waktu KKR saya ada di sana. Saudara, itu ikut KKR diumumkan peserta KKR yang ikut KKR 17 juta. Satu Tuhan ingin katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil berapapun. Saudara, Tuhan itu tidak terbatas, rencananya tidak terbatas. Biar hari ini seperti yang pernah kita alami, jangan berhenti, jangan mapan, jangan puas dengan keadaan yang ada. Tuhan ingin kita anak-anaknya bisa dipakai lebih lagi, bisa berguna lebih lagi, bisa sungguh-sungguh dipakai Tuhan saja lebih dan lebih lagi. Amin saudara. Jangan mapan dengan keadaan yang sudah ada. Sudah terlalu lama kata Tuhan. Maka mulai bangkit saudara, mulai bergerak saudara. Dan saya percaya kalau saudara mulai bangkit, mulai bergerak, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ulangan 1 sekarang ayat 7 dan 8. Ini saudara lihat, tadi terlalu lama, sekarang majulah, disuruh maju saudara. Lalu apa? Berangkatlah. Jangan hanya ngomong maju. Sungguh-sungguh ada langkah. Ya bergeraklah, bertindaklah, ditambah lagi pergilah saudara. Ini terus diulang-ulang, dikatakan majulah, berangkatlah, pergilah saudara ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba, Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar. Saudara, disuruh sungguh-sungguh saudara maju, berangkat, pergi, melangkah sungguh-sungguh. Semua daerah itu dikatakan. Ayat 8 perhatikan, ketahuilah, kita harus mengetahui, kita harus menyadari apa saudara. Aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Tuhan sudah mempersiapkan semuanya kepada kita, kepadamu. Masuklah, dudukilah, kata Tuhan. Sungguh-sungguh maju, raihlah, dapatkanlah, dudukilah, milikilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka dan kepada keturunannya. Maka tema yang Tuhan berikan, take over, ambil alih, bangkit. Jangan lagi hanya diam saja saudara. Kalau saudara mulai tangkap, saudara akan lihat kasih karunia, saudara akan lihat kemuliaan yang luar biasa. Nggak cukup sampai gunung Sinai saja ya saudara. Nggak cukup hanya sampai di situ saja. Tuhan punya rencana yang sudah dipersiapkan, tanah perjanjian yang luar biasa. Bangkit saudara, jangan sampai kita malah diam. Mulai ubah cara berpikir saudara, setting saudara dalam kehidupan saudara. Kalau dulu settingnya ya diam, hanya berserah saja, ngalir saja seperti keadaan. Tidak, sekarang mulai saudara take over, mulai bangkit saudara, mulai ada langkah-langkah. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan, saudara akan lihat kasih karunia Tuhan, saudara akan lihat anugerah Tuhan. Kalau dulu diam saja, sekarang mulai saudara bangkit. Kalau dulu pasif, sekarang mulai aktif saudara, lakukan sesuatu yang luar biasa. Apalagi kalau dulu mundur, sekarang mulai maju saudara. Kalau dulu dijara, sekarang mulai menjara apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan saya percaya saudara akan lihat kemuliaan. Saudara melihat Tuhan yang berjanji menggenapi firman-Nya dan menjadi kenyataan. Ubah keputusan saudara, setting yang baru lagi saudara. Ada sesuatu yang luar biasa. Saya percaya
ini rema, ini pesan Tuhan, saudara. Tapi juga ini mandat daripada Tuhan. Diberi mandat, diberi otoritas. Asal kita melangkah, ada otoritas Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang akan menuntun kita, yang akan berikan hikmatnya, yang akan beri kemampuannya, yang akan beri pertolongannya, yang akan membuat kita berhasil. Saya percaya, saudara, ya kita bisa lihat bangsa Israel, saudara, mereka mengalami dulunya mereka diperbudak di Mesir, saudara. Ya, coba PowerPoint-nya, dulunya diperbudak, saudara. Ya, ini bangsa Israel diperbudak sampai akhirnya menguasai, taken over. Ya, artinya dikuasai, diperbudak di Mesir, saudara. Kalau mereka nyaman, itu sudah 400 tahun lebih. Kalau mereka nggak digerakkan ya nyaman. Memang kami ini dikandung budak, dilahirkan sebagai budak, keturunan budak, ya sudah seperti ini budak. Tapi Tuhan gak ingin mereka terus jadi budak. Tuhan ingin mereka take over. Tuhan ingin mereka bangkit. Tuhan ingin mereka melangkah. Maka diutuslah Musa datang untuk membawa mereka keluar dari perbudakan, keluar dari dosa, keluar dari kenyamanan yang sekian lama, 400 tahun lebih. Maka dia keluarkan. Lanjutkan yang kedua, maka mereka pertama dilindungi, saudara, diluputkan. Waktu Musa datang, Fir'aun tidak izinkan bangsa itu keluar, saudara. Oh, terus akan diperbudak. Tuhan paksa dengan kuasanya. Tulah ke-1, tulah ke-2, sampai tulah ke-10. Ada ya pembantaian untuk anak sulung, tapi mereka dilindungi oleh Tuhan. Mereka disuruh mengoleskan ya darah di pintunya. Mereka diluputkan oleh Tuhan dari binasa. Setelah itu, saudara, crossover, ya mulai diseberangkan, dibawa keluar. Ada kebangkitan, saudara, ya sebuah rintangan sampai laut diterobos, dibawa, saudara, melampaui ya perbatasan, saudara, menyeberang. Lanjutkan lagi, akhirnya mereka take over, mengambil alih tanah perjanjian, mengambil alih tanah Kanaan yang sudah dijanjikan. Bangsa Israel selalu gambaran untuk anak-anak Israel secara rohani, saudara. Tuhan ingin seperti itu, nggak mapan terus dalam perbudakan di Mesir, saudara. Tuhan melindungi kita, Tuhan akan jaga kita. Ayo keluar, saudara. Ayo bangkit, saudara. Kalau mereka mapan terus di sana, sampai tua ya tetap budak, sampai mati ya tetap budak. Tuhan tidak ingin umatnya dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan terpuruk. Disertai Tuhan, dan akhirnya mereka yang dulunya dikuasai, dia jangan membalikan. Akhirnya mereka yang menguasai, akhirnya mereka dapat ya tanah Kanaan yang direncanakan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan. Sekali lagi saya ajak, ini mandat Tuhan, ini pesan yang daripada Tuhan. Raih kembali, saudara, studimu, saudara. Raih, saudara, ya pekerjaanmu, usahamu, bangkit. Jangan mapan dengan posisimu. Kalau saudara OB, jangan selamanya bergerak, bangkit. Tuhan akan tolong. Makin naik, makin naik, makin naik, sampai di puncak. Kalau saudara pengusaha, jangan puas dengan keadaan yang sekarang. Tuhan ingin bangkit lagi. Sudah terlalu lama dalam posisi seperti itu. Ada rencana Tuhan yang besar, lebih besar, makin besar, lebih besar. Tuhan ingin pakai umatnya, anaknya lebih besar. Apalagi pada akhir zaman, dalam kegelapan terangi Tuhan, kemuliaan Tuhan akan ada dan dipakai Tuhan luar biasa. Amin, saudara. Jangan mapan. Saya ingin beri contoh juga, jangan mapan untuk KKS dengan keadaan aku sudah cari KKS ya sudah berapa lama, 10 tahun, tapi ya itu terus keliru. Sekarang mulai take over. Oh, gerakan selamatkan jiwa, suku-suku, ada gerakan selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Apalagi ulang tahun gereja, oh gerakan semua, ya, baik KKS-nya sendiri, baik itu anggotanya, bergerak, saudara. Jangan mapan hanya di Komsel saja, saudara. Nggak ada apa-apanya. Tuhan punya rencana. Komsel, saudara, makin dibangkitkan, makin dibesarkan, makin dilipatkan, dipakai Tuhan luar biasa. Betul, kalau saudara bisa tangkap, saudara akan mengalami kasih karunia sungguh-sungguh sama aja, dan digerakkan, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan.
saudara akan lihat kasih karunia Tuhan yang dinyatakan. Slogan Tuhan, setiap bulan, ya setiap orang minimal satu jiwa ya dibawa pada Tuhan. Tapi kalau ulang tahun sebanyak mungkin, sebanyak mungkin, sebanyak mungkin. Amin. Jangan diam, saudara. Bergerak aktif, saudara. Maka Tuhan akan lihat, Tuhan akan pakai setiap saudara. Saya pernah sampaikan sebuah kisah, sudah lama sekali. Ceritanya ada satu encim-encim gitu, saudara. Ya, dia dulunya nggak percaya dengan Tuhan, tapi akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupnya diselamatkan Tuhan. Begitu dia diselamatkan Tuhan, rohnya menyala-nyala seperti perempuan ya Samaria ketemu dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub, saudara. Terbakar, ketemu setiap orang, pasti dia cerita, bersaksi, pasti dia nginjili, saudara. Oh, setiap kenalannya ketemu, pasti dia bersaksi. Ada tukang sayur, diinjili, saudara. Ada tukang apa lagi, rombeng, diinjili, saudara. Tukang becak, diinjili, saudara. Semua diinjili. Tetangganya lihat geleng-geleng, cim. Kristen ya Kristen, jangan fanatik seperti itu. Iya, tapi dia nggak peduli perkataan siapapun, saudara. Tetap terus beritakan Injil, selamatkan jiwa, beritakan Injil, selamatkan jiwa. Satu kali dia sedang ada di mall, dia jalan-jalan di mall, lalu di sebuah toko, di depannya itu ada seperti dia lihat ada seorang wanita berdiri di situ, saudara. Didekati lalu diinjili. Waktu dia nginjili, saudara, tetangganya lewat, tetangganya geleng-geleng kepala. Itu patung, itu kan pakaian itu, saudara. Dikasih baju wanita gitu, saudara. Dia geleng-geleng ngomong, Cim, itu patung kok diinjili, Cim. Oh, jangan fanatik, patung kok diinjili. Wah, encimnya itu mukanya merah padam, saudara. Tapi Roh Kudus tolong dia, segera keluar dari mulutnya. Tidak apa-apa, aku terus beritakan Injil supaya dipakai Tuhan, selamatkan jiwa. Sampai patung pun aku injili, tidak apa-apa. Daripada kamu itu seperti patung, sudah diselamatkan, nggak bisa apa-apa. Kamu seperti patung, aku masih lebih baik injili patung. Amin. Amin. Siapa yang mau jadi patung? Siapa yang mau injili sampai patung pun diinjili, angkat tangan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Jangan pasif, aktif, bangkit. Karena kalau sudah baptis, saudara seperti dibius, saudara sudah tidak bisa berkarya. Jangan mapan dengan kegagalanmu. Jangan mapan tinggal di lumpur dosa. Jangan mapan dalam keberhasilanmu sekalipun. Selama hidup Tuhan punya rencana. Tuhan akan berkarya lebih lagi. Apapun keadaan saudara. Kita akan belajar 4 manifestasi take over. Saudara, ambil alih apa saja. Yang pertama, take over, janji Tuhan. Semua janji-janji yang Tuhan berikan, saudara jangan diam. Ada langkah, ada perjuangan, ada doa-doa sungguh. Take over, ambil alih itu supaya saudara bisa dapatkan. Sebab kalau saudara tidak melangkah, tidak diambil, ya nggak ada apa-apa. Bangsa Israel tadi ya sudah terlalu lama di situ. Kalau nggak bangkit, nggak berjuang lagi untuk dapatkan tanah Kanaan, ya mereka nggak bisa dapat apa-apa. Sekalipun mereka harus mengalami peperangan, perjuangan dan banyak tantangan, tapi mereka bangkit, mereka berjuang, mereka akan dapatkan ya tanah-tanah yang dijanjikan, Kanaan yang dijanjikan. Saudara, dapatkan semua yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, saudara. Iya, sehingga Yosua 21 ayat 45 dikatakan dari apa, saudara? Segala yang baik yang dijanjikan Tuhan. Dengar ya, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan. Tuhan pasti menjanjikan hal yang baik. Betul, saudara? Yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, kepada kita, kepada Obadja, kepada Andi gitu, saudara. Ya, kepada setiap saudara gitu, saudara. Ya, katakan seperti itu. Tidak ada yang tidak dipenuhi, saudara. Semuanya terpenuhi kalau kita melangkah, kalau kita terus sungguh-sungguh bangkit.
Janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan yang berjanji menepati janji. Ya sekalipun kadang-kadang orang anggap kelalaian lama, tapi Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak berkata, saudara berani bangkit. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menolongnya. Tuhan akan menuntunnya. Tuhan akan membackupnya. Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan memberikan keberhasilan, kemenangan dalam perjuangan saudara. Dan semua yang dijanjikan Tuhan, saudara akan dapatkan. Tuhan gak pernah bohong. Kita saja yang seringkali malas juang. Kita sendiri yang mungkin kadang-kadang percaya. Tapi kalau saudara berani percaya firman ini, saudara pegang janji Tuhan. Kalau berdosa bertobat saudara. Kalau saudara malas sekarang rajin saudara. Kalau saudara stagnasi, saudara sudah lama diam saja, sekarang bangkit. Saudara akan lihat kuasa Tuhan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Apalagi saat ini mandatnya sedang diberikan. Remanya sudah datang. Amin saudara. Waktu Yosua bergerak, kemenangan, kemenangan, kemenangan. Dari satu tempat, tempat berikutnya, tempat berikutnya, tempat berikutnya. Bahkan setelah Yosua sudah tua dan sudah lelah, Tuhan bangkitkan lagi Kaleb, saudara, yang melanjutkan, yang sulit, raksasa didapatkan. Sampai akhirnya ayat itu terjadi. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Bangsa Israel, gantilah nama saudara. Imani, deklarasikan, hari ini Tuhan kau berkata, dari semua yang dijanjikan Tuhan, untuk Obaja, untuk Bu Obaja, untuk kita semua saudara, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semua dipenuhi oleh Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang memegang janjinya, adalah Tuhan yang tidak pernah lalai. Supaya saudara bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Kita itu tidak diberkati untuk diri kita sendiri. Oh saudara, Tuhan punya rencana bukan hanya untuk kita, tapi untuk jadi berkat. Tapi untuk rencana Tuhan yang luar biasa. Jadi berkat bagi keluargamu, jadi berkat bagi gereja Tuhan, jadi berkat untuk sesama, jadi berkat untuk bangsa. Itu panggilan Tuhan. Bukan dipanggil untuk diri sendiri saja, tapi ada panggilan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Yang kedua, take over, saudara. Take over kembali, ya, sesuatu yang nyaris Anda lepas. Jadi begitu, dulu saudara sudah diberi visi impian misalnya, saudara tangkap luar biasa. Tapi kadang-kadang butuh waktu. Tuhan itu punya waktunya Tuhan. Sampai sekian lama belum tergenapi. So, jangan sampai dilepas. Mungkin ada sesuatu yang saudara sudah lewat waktunya. Enggak mungkin. Jangan sampai dilepas saudara. Bahkan yang sudah dilepas sekalipun saudara, sekarang raih kembali saudara. Semua saudara yang hampir dilepas, bahkan yang sudah dilepas, ambil kembali. Kalau dulu Tuhan sudah memberikan rema pada saudara, apalagi rema, janji-janji di Alkitab saudara, apalagi yang berstatus sebagai rema saudara, jangan sampai dilepas. Saudara, selama saudara tangkap, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan, saudara akan lihat kasih karunia, apapun keadaannya, berapapun waktunya, mudah atau sulitnya, jangan sampai dilepas. Sayang sekali, Tuhan punya rencana pasti, Tuhan punya rencana luar biasa. Anak-anaknya Tuhan akan dibangkitkan luar biasa. Gereja Tuhan akan dibangkitkan luar biasa. Saya beri contoh seorang yang bernama Elia, saudara. Saudara tahu Elia dipanggil Tuhan untuk jadi nabinya. Ya, dipakai Tuhan, rencana luar biasa. Dia sampaikan kepada Ahab, karena bangsa Israel saat itu hidup dalam dosa, menyembah Baal, maka tidak akan ada hujan. Ya, sampai nanti dikatakan kembali, itu sungguh-sungguh terjadi. Dan akhirnya saudara, setelah waktunya tiba, dia tantang 400 nabi Baal, 450 nabi Baal ditantang untuk lihat siapa Allah sebetulnya. Dia kalahkan 400 nabi Baal. Oh, dia panggil nama Tuhan, jawaban datang. Sampai bangsa Israel kaget, sadar, tersungkur, mengakui dialah Allah, dialah Tuhan yang layak disembah. Bukan Baal, tapi Tuhan yang layak disembah. Buat semua bertobat. Itu terjadi luar biasa sekali. Tapi saat itu membuat dia itu lelah.
dengan peperangan-peperangan rohani yang sering terjadi. Saat dia lemah, diintimidasi oleh Isabel. Kamu ya bantai nabiku, Nabi Baal, aku akan bantai kamu. Seperti kau lakukan pada nabiku, aku akan bantai kamu. Aku akan hancurkan kamu, aku akan bunuh kamu. Begitu mendengar ketakutan, saudara. Kalau sudah terlalu letih itu kadang-kadang lemah, ketakutan, gentar. Sampai-sampai dia berkata pada Tuhan, Tuhan semua sudah mati, tinggal aku saja. Sudah, aku juga ingin mati, aku mati saja lebih baik. Sudah mau dilepas panggilannya, sudah ya ditinggalkan saja. Jadi Nabi Tuhan yang merasa berat, saudara. Kalau dia lepaskan panggilannya, ceritanya habis sampai di situ saja. Saudara bisa lihat ini, ya gambar bagus sekali, saudara. Ya dipakai, saudara. Ya lakukan mujizat tentang hujan turun atau tidak turun, kalahkan 450 Nabi Baal, selamatkan bangsanya. Tapi waktu diintimidasi, ceklong sarek di situ, saudara. Maka Tuhan berkata, take over. Tuhan datang pada dia, Tuhan kuatkan dia, jangan menyerah, bangkit Elia. Ada rencana Tuhan yang lebih besar, ada panggilan yang lebih besar. Saya bersyukur akhirnya Elia bangkit lagi, semangat lagi, lakukan tugasnya lagi. Lalu diutus oleh Tuhan, datang pada Elisa, panggil Elisa itu, lemparkan jubah, berikan panggilan sebagai nabi, kelak dia akan melanjutkan panggilanmu. Oh akhirnya sungguh-sungguh dia mulai dipakai Tuhan lagi, mengurapi Elisa. Oh terus membimbing Elisa, dan akhirnya Elisa bisa menjadi seorang nabi yang luar biasa sekali, seperti dia dipakai Tuhan. Oh Elisa dipakai, bahkan lakukan mujizat 2 kali lipat. Itu luar biasa sekali, saudara. Oh ada sesuatu yang luar biasa, karena dia tidak lepas, bangkit lagi, dia dipakai mencetak nabi yang baru yang melanjutkannya. Bahkan dalam perjanjian baru dia masih dipakai, saudara. Oh dia ketemu Yesus bersama Musa di atas gunung Tabor. Kalau di sana, saudara, luar biasa. Bukannya perjanjian lama, perjanjian baru dia masih dipakai. Bahkan saudara sampai sekarang, sampai akhir zaman Tuhan berkata, aku pakai Elia, maka roh Elia akan turun yang membawa pemulihan. Hati bapak kembali pada anak-anaknya, hati anak kembali pada bapaknya. Sampai sekarang tetap dipakai, mengalami kemuliaan yang luar biasa. Saudara bayangkan, kalau saat itu karena keadaan yang berat, dia lepas panggilan nabi, habis, saudara, hanya sampai di sini, nggak ada apa-apanya lagi. Bersyukur dia bangkit, take over lagi, bangkit, maju lagi. Maka rencana Tuhan dilanjutkan penuh dengan kemuliaan. Betul? Saudara. Betul. Saudara lihat juga misalnya lah Petrus sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, disiapkan jadi 12 orang pilihan muridnya Yesus, betul. Tapi waktu Tuhan Yesus menyerahkan diri, oh akhirnya imannya goncang. Dia akhirnya menyangkal Yesus. Saat itu sungguh-sungguh dia sudah frustasi, dia rindu tinggalkan, sudah nggak lagi melayani. Tapi Yesus sekali lagi bagus. Yesus datang, ketemu perempuan kata, suruh muridku ke Galilea. Di sana ketemu dengan mereka. Di sananya dia akan makan Yesus. Setelah itu Yesus berkata lagi pada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya gembalakanlah kawanan dombaku. Simon Petrus dibangkitkan lagi, mulai take over lagi, mulai bergerak lagi. Dan akhirnya dia dipakai Tuhan luar biasa. Jadi rasulnya Tuhan, oh melahirkan gereja Tuhan, oh dengan rasul-rasul yang lain, luar biasa sekali. Akhirnya sampai diakui dia pemimpin dalam gereja mula-mula. Gereja Katolik di Vatikan mengakui dia adalah pemimpin di antara rasul-rasul yang lain. Dipakai Tuhan, bawa Injil, saudara, sampai kemana-mana. Tapi kalau saat itu dia lepas panggilannya, hilang. Dengar, sutradara kita punya rencananya hebat. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan mengundurkan jadi pemain.
maju terus. Sekalipun saudara babak belur, sekalipun saudara ngalami sesuatu yang berat, saudara, sutradaranya sudah tahu, nggak sampai kamu mati. Terus itu bahaya, nggak apa-apa saudara, nanti ada pertolongan lagi. Itu sutradara kita hebat, yang luar biasa. Sampai akhir, sampai puncak, sampai kemuliaan. Saya cerita saya sendiri saudara. Dulu waktu saya pertama sudah diselamatkan, panggil melayani. Dan pelayanan yang pertama saya jadi ketua komsel, saudara, jadi KKS. Saya sempat sudah kecewa, saya sempat hampir menyerah, saya sempat sudah rohnya sudah hampir padam, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan panggil saya waktu saya datang di satu KKR, tiba-tiba disambar Tuhan, tiba-tiba dinyalakan roh saya kembali, tiba-tiba dibangkitkan kembali, dan akhirnya saya bangkit kembali, akhirnya saya melayani lagi, dan saya bisa melihat Tuhan berkarya lebih lagi, akhirnya jadi gembala sidang, akhirnya Tuhan pakai lakukan banyak sampai sekarang. Dengar, kalau dulu waktu saya jadi KKS kecewa, lalu saya lepas KKS-nya, lepas pelayan saya, nggak ada ceritanya. Saudara KKS, saudara KKS, dengar, rencana Tuhan itu jauh. Jangan baru jadi KKS sudah menyerah. Take over lagi, ambil lagi, sudah bubar, sudah sempat mundur, bangkit lagi, kembali lagi seperti Petrus. Saudara yang stagnasi, ambil, bangkit lagi, cari jiwa lagi, berusaha lagi. Saudara punya rencana Tuhan jauh ke depan. Ada kemuliaan yang luar biasa yang saat ini belum terpikirkan. Nanti saudara akan lihat kemuliaan yang luar biasa. Pengusaha jangan putus asa, karyawan jangan putus asa. Saudara, iya panggilan saudara, apapun keadaan saudara, pelajar, oh saudara jangan menyerah saat ini, bangkit lagi. Saudara akan lihat dibawa Tuhan luar biasa. Amin. Kalau berhenti bodoh atau pandai? Kalau Elia saat itu terus berhenti bodoh apa pandai? Kalau Petrus berhenti bodoh atau pandai? Kalau mau baca dulu berhenti bodoh atau pandai? Kalau saudara berhenti bodoh atau pandai? Goblok. Nah, gen kroso gitu saudara. Betul saudara. Saudara bisa melihat rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Kita dibayar dengan harga yang mahal. Betul saudara, untuk satu tujuan ilahi yang mulia. Kita tidak dipanggil untuk diri kita, cukup makan sudah, enggak. Kita dipanggil untuk rencana yang besar. Kita dipanggil untuk bangsa-bangsa. Kita dipanggil untuk kerajaan Allah. Direncanakan suatu yang luar biasa. Amin, bangkit, jangan lepaskan. Hampir dilepaskan, jangan lepaskan. Sudah lepas, ambil lagi panggilan itu. Maka saudara akan dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan. Yang ketiga, take over sesuatu yang sudah tidak bisa dilakukan orang lain. Semua sudah tidak bisa. Kalau ada masalah dalam rumah tanggamu, semua sudah tidak bisa lakukan. Take over, ambil alih. Saudara bisa diurapi Tuhan, saudara bisa diberi hikmat oleh Tuhan, saudara bisa diberi kemampuan dulu Tuhan. Semua nggak bisa. Kalau saudara berani dipakai Tuhan, jadi terang bagi keluargamu, saudara akan dipakai, saudara akan naik kemuliaan. Kalau ada sesuatu yang sudah nggak ada orang bisa mengatasi, di tempat kerja, di kelompok saya saudara, dimanapun berada, dengar. Saat semua orang sudah tidak bisa itulah, Tuhan selalu cari orang yang bisa dipakai untuk membawa pemulihan, untuk membawa jawaban, untuk membawa sesuatu yang luar biasa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dunia tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Tuhan bisa memberikan hikmat, Tuhan bisa memberikan pengurapan, Tuhan bisa memberikan kemampuan, Tuhan bisa memberikan mujizat, Tuhan bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Yang tidak bisa jadi bisa. Kejadian 41 ayat 55-56. Ini tentang Yusuf. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Fir'aun, ya berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada siapa? Yusuf. Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan padamu, lakukan tadi. Sebab Fir'aun itu sudah mengalami saat gak ada jalan keluar, gak ada orang bisa mengatakan mimpinya, hanya Yusuf itu bisa.
Saat gak ada orang bisa tahu solusinya, Yusuf itu bisa. Maka mereka disuruh datang pada Yusuf. Apa yang dikatakan? Lakukan padamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir. Ceritanya saudara, ya Raja Mesir mimpi, gak ada yang bisa berikan tahu mimpinya saudara. Oh, lalu dalam keadaan yang bingung karena semua orang pandai, semua orang pilihan, gak ada yang bisa di Mesir. Juru minum ingat, di penjara ada orang yang bisa diurapi Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan, diberi marifat oleh Tuhan. Aku pernah ngalami mimpi, gak ada yang bisa jelaskan. Tapi orang itu Yusuf bisa dibukakan oleh Tuhan, disingkapkan oleh Tuhan. Lalu Fir'aun setuju, dibawa. Dan ternyata juga sama, semua orang Mesir gak ada yang bisa menjelaskan. Yusuf bisa mengatakan mimpinya, bukan hanya bisa menjelaskan mimpinya, bisa memberikan solusinya. Saudara, dia bisa. Semua gak bisa, dia bisa. Karena dia melekat pada Tuhan, karena dia terus dapat hikmat dari Tuhan, disertai oleh Tuhan, disiapkan oleh Tuhan untuk jadi jawaban, disiapkan oleh Tuhan untuk jadi alatnya Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Betul saudara, akhir zaman saat ini saudara, Tuhan akan angkat Yusuf akhir zaman. Anak-anak Tuhan akan diurapi, gereja Tuhan akan diurapi. Dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kegelapan, nggak tahu lagi jalannya, gelap kelam semua. Tapi mereka bisa melihat ada terang, ada kemuliaan dalam gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Maka mereka berbondong-bondong datang untuk cari terang Tuhan, kemuliaan Tuhan, jawaban dari Tuhan, petunjuk yang daripada Tuhan. Akan dibangkitkan Yusuf yang berani take over, yang lain tidak bisa, tetap bisa. Karena Tuhan membuatnya bisa, Tuhan yang membuatnya mengetahui. Percaya, tangkap, berani punya iman. Saya percaya kalau saudara terus melekat pada Tuhan, hidupmu terus penuh dengan firman, hikmat Tuhan akan diberikan pada saudara. Dan saudara akan selalu jadi jawaban. Selalu jadi jawaban. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan itu rencana Tuhan terjadi. Nanti saudara akan diberikan jadi jawaban. Ya, ekonomi saudara jadi jawaban. Ya, pangan jadi jawaban. Yang lain gak bisa. Pemerintahan jawaban. Saudara akan jadi jawaban untuk kedamaian, teknologi, pendidikan dan macam-macam. Take over yang dianggap gak bisa oleh siapapun. Percaya, Tuhan beri hikmat. Manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Manusia gak bisa, Tuhan bisa. Yang terakhir saudara, yang terakhir yaitu take over yang sudah pernah di take over musuh. Artinya take over kembali sesuatu yang saudara miliki sudah dirampas oleh musuh, sudah hilang dalam genggam saudara, sudah hilang, sudah di take over oleh musuh, oleh dunia. Ambil kembali saudara. Tuhan akan memberikan otoritas, Tuhan akan berikan tuntunan, Tuhan akan berikan pertolongan. Apa yang sudah hilang dalam kehidupanmu saudara, Tuhan saat ini sedang memberikan mandat, rema, otoritas. Ambil kembali. 1 Samuel 30 ayat 1 dan 2. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanan pergi jauh. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Saat itu kaget semua saudara, sampai banyak yang goncang, sampai banyak yang nyalakan Daud. Engkau pemimpin gimana? Gak tanggung jawab, kita dibawa pergi semua. Oh, kampung kita gak ada yang jaga sehingga diserang Amalek. Sekarang gimana? Tanggung jawabmu gimana?
Oh, harta kami, rumah kami sudah dibakar habis. Istri anak kami ditawan. Sampai Daud mau dilempari dengan batu. Saya berkata, Daud itu hebat. Daud berkata, jangan bertempur dulu. Kita cari Tuhan. Kita tanya Tuhan. Di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada petunjuk. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Saat tidak ada jalan, Tuhan bisa buka jalan, saudara. Iya, saat jalan tutup, Tuhan bisa buka. Saat tidak ada, Tuhan bisa adakan jalan. Amin. Lalu Daud mulai cari Tuhan, tanya Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 8 sekarang. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruslah aku mengejar rombongan itu? Kejar enggak Tuhan? Haruskah aku kejar atau diam saja? Ya sudah dicara besok sudah hilang, ya sudah. Apa aku kejar Tuhan? Akan dapatkah mereka aku susul? Aku bisa enggak mengejar mereka? Dapat disusul enggak? Karena itu sudah berhari-hari. Bisa atau tidak? Kejar atau tidak? Bisa atau tidak? Dan ia berfirman, dan Tuhan berfirman kepadanya, saudara apa? Kejarlah, kejar. Semua yang diambil oleh si jahat, saudara, harus ditarik kembali. Bahkan ada hukumnya 4 kali lipat gitu, saudara. Kejarlah, dikatakan oleh Tuhan. Kenapa? Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka. Bisa, engkau dapat menyusul mereka juga, dan melepaskan para tawan. Engkau bisa menyusul, engkau bisa menang. Sebab Tuhan yang menyertai. Tuhan sudah berkata, kejar, bangkit lagi, take over kembali. Dulu sudah di take over oleh Amalek, sekarang take over kembali. Saudara yang sudah hilang, saudara dengar, saatnya take over. Firman Tuhan sedang berkata, ini kairosnya, ini waktunya. Kalau saudara berani percaya, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Kalau saudara berani melangkah, saudara lihat. Kalau Daud sudah dibakar, lalu ya sudah, gimana? Sudah jauh kok, sudah terlanjur kok, sudah habis kok, mereka sudah jauh kok, ya sudah, nggak ada apa-apa, selamanya hilang. Untung mereka tanya Tuhan, dan waktu mereka tanya Tuhan, Tuhan kejar atau aku diam? Kejar. Saya percaya kalau saudara tanya Tuhan, Tuhan juga berkata, yang sudah hilang semua dalam hidupmu, yang dari Tuhan, yang sudah hilang, dirampas oleh si jahat, kejar, ambil kembali. Tuhan berkata, kamu bisa, kamu sanggup dengan pertolongan Tuhan, kamu akan berhasil, kamu akan lihat kemuliaan Tuhan. Tuhan akan nyatakan kuasanya. Bahkan Daud mengejar, dapat hanya semua balik hartanya, semua balik keluarganya, bahkan dapat jalan jauh lebih banyak. Ini Kairos, bulan ini, bulan take over. Bangkitlah saudara. Saudara lihat, ada waktunya kita diam, dengar ya. Tapi ada waktunya kita melangkah. Segala sesuatu ada waktunya. Tapi saat itu Tuhan berkata, sudah terlalu lama engkau di sini. Ini saatnya bangkit. Hari ini Tuhan sedang berkata pada kita, dalam hidupmu, saudara perhatikan, mungkin ada yang terlalu banyak. Saudara dalam kelemahan sudah tidak berdaya, diam saja. Saudara dalam kepahitan sudah sekian lama sakit hati terus. Saudara dalam keadaan sukses tapi sudah sampai titik tertentu sudah enggak gerak lagi seperti pengalaman saya setelah 20.000 dulu. Saudara dengar, hari ini Tuhan berkata, bangkit, take over. Saudara akan lihat kemuliaan. Tergantung kita percaya enggak? Tergantung kita melangkah enggak? Kalau kita percaya, kita melangkah, kita mengalami seperti bangsa Israel, Kanaan didapatkan, semua yang dijanjikan didapatkan. Seperti Elia, ceritanya masih jauh lebih luar lagi. Ya, sang sutradara kita tidak pernah gagal. Asal kita tangkap sungguh-sungguh, taati firman sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, jauhi dosa. Dan saudara di tangan Tuhan, saudara akan jadi alat yang sangat berguna. Saudara akan jadi berkat bagi nama Tuhan. Saudara akan jadi berkat bagi keluargamu. Saudara akan jadi berkat bagi sesama. Saudara akan jadi berkat bagi gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan. Saudara akan mencapai rencana Tuhan yang sangat mulia. Take over, kataan kanan kiri saudara, take over. Saya tutup dengan satu cerita kesaksian jemaat kita di Jogja, namanya Ibu Endang. Saudara nggak tahu saudara kenal enggak? Dia wanita tapi hebat. Dia seorang kontraktor.
Saliku waktu dia ikut tender untuk ada satu kontrak proyek yang sangat besar. Ada 8 kontraktor. Setelah diadakan, ya terus tender akhirnya sisa 2. Dia dan satu kompetitor yang lain. Tapi dia dapat rema dari Tuhan. Dia akan dapatkan. Tuhan akan berikan pada dia. Saudara, dia tunggu kabarnya. Saudara, setelah beberapa hari akhirnya ada keputusan, kabar dia dengar. Ternyata yang menang ada kompetitornya. Dia kehilangan tender itu, saudara. Hilang. Tapi dia pegang janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah memberikan rema. Nggak bisa dirampas lagi. Dia tetap bawa dalam doa. Dia tetap deklarasikan pada Tuhan. Dia tetap ucapkan perkataan profetik, saudara. Dia tetap doa, usaha, terus saudara. Bawa pada Tuhan. Janji Tuhan pasti. 10 hari kemudian dapat kabar lagi. Yang pertama batal. Dan diberikan pada dia. Malah kontraknya lebih besar. Tuhan itu punya rencana. Kalau digagal oleh Tuhan karena Tuhan ingin beri yang lebih baik. Kalau dulu dia sudah menang ya kontraknya seperti itu. Tapi sempat gagal. Akhirnya sudah malah waktu dikembalikan kontraknya jauh lebih besar. Itulah Tuhan kita. Kalau Tuhan gak izinkan kita dihancurkan gak bisa hancur. Kita rugi gak bisa rugi. Tapi kalau Tuhan izinin ada sesuatu, di balik itu Allah turut bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemuliaan yang luar biasa. Amin.